dalam usahanya mewujudkan poin nawacita tersebut serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Jokowi JK meningkatkan belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang jauh meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga menambah alokasi dana transport ke daerah dan dana desa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Dalam rangka belanja tahun 2011 hingga 2014 dan 2015 dan 2016, peningkatan anggaran infrastruktur melesat 103,5%, kesehatan naik 75,4%, dan pendidikan 28,3%. Alokasi dana transport pun meningkat dengan angka 34% dalam 2 tahun terakhir. Kebutuhan belanja tersebut tentunya harus ditopang dengan kinerja penerimaan yang memadai. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut. Karenanya, Jokowi JK menargetkan peningkatan tax ratio hingga 16% dalam 5 tahun pemerintahannya. Namun kenyataannya tax ratio Indonesia masih berada di bawah negara lain, di angka 11 hingga 15% saja. Tentu ini adalah sebuah diskursus ekonomi yang menarik. 2 tahun sudah pemerintahan Jokowi terus berusaha menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, tapi sudahkah Jokowi terus memikirkan atau bahkan mengusahakan progresi realisasi penerimaan pajak sehingga sinergi fiskal akan tetap terjaga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di refleksi 2 tahun pemerintahan Jokowi JK bidang fiskal, memanfaatkan momentum dan menjaga kesinambungan. Di dalam acara ini kita sudah kedatangan 3 narasumber, baru 2. Siang, Bu. Silakan, Bu. Selamat datang Ibu Bidadurnya, dan Ibu Bidadurnya melengkapi 2 narasumber kita yang telah dari sebelumnya. Saya langsung perkenalkan saja 3 narasumber kita. Yang pertama tentunya yang barusan datang, kita perkenalkan anggota DPR RI Komisi 11, Ibu Bidadurnya. Kemudian Chief Ekonomis dari PT Permodalan BMT Ventura yang pernah menjadi Pokja APBN Tim Transisi Jokowi, Bapak Awal Rizky. Selamat siang Bapak. Dan juga tentunya tuan rumah kita semua, Direktur Eksekutif Sertakon Indonesia Tax Analysis, Bapak Justinus Prastowo. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita akan mendengar paparan yang menarik dari narasumber kita. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana sih nawacita sudah diimplementasikan dalam bidang pajak. Untuk itu, saya langsung persilakan kepada Direktur Eksekutif kita, Bapak Justinus Prastowo, untuk menyampaikan paparannya mengenai peran pajak dalam nawacita. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Mediawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Indah Kurnia, anggota DPR, sahabat kita yang sama-sama mengawal bidang perpajakan dan keuangan. Lalu sahabat saya Mas Awalil yang sudah bertahun-tahun juga menggeluti bidang ini, dan kita sama-sama punya passion untuk mengawal soal fiskal. Pastinya fiskal banget. Refleksi 2 tahun pemerintahan Jokowi JK bidang fiskal penting bagi kami. Pertama-tama karena kami juga sedikit banyak ikut terlibat dalam proses sejak 2 tahun lebih yang lalu, yaitu memastikan pemerintahan baru yang sekarang sudah berumur 2 tahun ini betul-betul punya haluan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
kepada Jokowi JK kita titipkan beberapa hal yang sekiranya penting dan baik bagi kemaslahatan publik. Untuk itulah kami secara rutin memberikan catatan kritis pada pemerintah tentang apa yang telah, sedang, dan sebaiknya dilakukan, termasuk dalam beberapa hal kami juga memberikan apresiasi, endorsement atas apa yang dilakukan. Maka kesempatan 2 tahun ini saya kira baik untuk melihat sejauh mana perjalanan janji nawacita itu ditempuh, lalu bagaimana prospeknya, dan kira-kira apa yang perlu dilakukan dalam 3 tahun ke depan supaya apa yang diciptakan dari awal itu dapat tercapai. Maka kami lebih menggunakan istilah refleksi karena kita juga ingin menjadi bagian dari proses ini. Kalau evaluasi itu kesannya memang proyek pemerintah mengevaluasi proyek, tidak, ini adalah proyek bersama, kita ambil bagian di dalamnya dan kita juga ikut bertanggung jawab supaya banyak hal bisa diperbaiki ke depan. Nah, saya tidak akan mengambil waktu lebih banyak. Materi kami sudah ada, kami akan melihat beberapa hal penting dan mudah-mudahan itu bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Saya akan di sini supaya kelihatan slide-nya. Nah, saya mengambil judul manfaatkan momentum menjaga kesinambungan. Mengapa? Karena dibanding tahun lalu, tahun ini jelas kita lebih optimistik melihat beberapa pencapaian yang ada. Kalau tahun lalu barangkali Jokowi masih belajar tertatih-tatih mengelola, menata, sekarang sudah secara politik sudah punya kepercayaan diri, punya modal cukup besar, dan saya kira beberapa momentum fiskal seperti hadirnya Sri Mulyani yang lebih memberi warna dan mengembalikan arah fiskal kita ke jalur yang lebih baik, lalu amnesti pajak yang sedikit banyak juga memenuhi hasil positif, lalu rasionalisasi belanja yang juga sekarang sudah mulai diadaptasi oleh birokrasi, itu saya kira juga positif. Maka kalau momentum itu kita harus melakukan hal-hal yang tepat supaya bisa menjaga atau bahkan menciptakan kesinambungan fiskal, itu yang kita harapkan. Selamat datang Pak Sarip. Kita hanya mengingatkan dulu janji Jokowi JK seperti apa di tahun nawacita. Ada 9 program di sana dan kami mengambil beberapa hal. Membangun Indonesia dari pinggiran itu juga merupakan komitmen yang sangat bagus. Karena pajak atau fiskal setidaknya adalah instrumen efektif untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah yang sekarang terjadi. Lalu menolak negara lemah. Penerimaan pajak yang tinggi, yang optimal, itu juga merepresentasikan negara yang kuat, sebenarnya pemerintahan yang kuat. Karena dengan penerimaan pajak optimal, negara bisa membelanjakan penerimaannya dengan belanja publik yang optimal, tentu saja yang tepat sasaran, dan itu juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Lalu yang paling penting yang nomor 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Pajak ada di sana. Jadi bagaimana kemandirian ekonomi hanya bisa dicapai dengan pajak, bukan dengan utang, bukan dengan yang lain. Karena pajak adalah wujud kegotong royongan yang paripurna dari warga negara ketika mereka ingin bertanggung jawab membiayai sendiri apa yang mereka butuhkan. Jadi secara filosofis semuanya tepat. Nah, bertolak dari sana, kami merefleksikan kira-kira sejauh mana dan sampai di mana capaian pemerintah Jokowi JK ini.
beberapa hal yang muncul dalam indikator nawacita adalah Jokowi menargetkan rasio pajak menjadi 16% dalam waktu 5 tahun. Ini janji, namanya janji yang boleh saja. Target. Dan beberapa hal ini diturunkan lebih realistis dalam RPJMN sebenarnya. Lalu mendesain ulang arsitektur fiskal. Desain ulang itu kurang lebih adalah bagaimana penataan kelembagaan antara lembaga pemungut dan pembuat kebijakan, termasuk bagaimana melakukan rekoneksi antara pendapatan dan pengeluaran. Karena selama ini seolah-olah kantong kiri pendapatan dan kantong kanan pengeluaran terpisah, sehingga uang sudah masuk, selesai, belanja itu urusan lain. Ini yang berbahaya. Nah, rekoneksi ini menjadi penting ketika kita melihat 2 tahun terakhir pengalaman kenaikan target pajak yang sangat tinggi, dan itu cukup mengganggu stabilitas fiskal kita. Akan kita lihat dan kita akan bertolak dari fakta itu. Lalu merancang ulang lembaga pemungutan pajak, ini adalah ide pemisahan Ditjen Pajak. Saya kira Jokowi dari awal mendukung ini, karena sudah mendukung Jokowi untuk itu. Tapi bagaimana turunan teknis, yuridis, politis itu adalah persoalan lain. Bagaimana kita mentransformasikan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai menjadi otoritas pemungut pajak yang efektif, akuntabel, kredibel, kompeten, itu tugas kita. Nah, itu bukan semata-mata kerja politik, tapi juga perlu sentuhan-sentuhan teknokratis sehingga menghasilkan output yang kita harapkan. Lalu prioritas penanganan kasus korupsi sektor pajak dan bea cukai ini merupakan targetnya. Lalu sinkronisasi perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran saya kira hampir sama. Peningkatan realisasi penggunaan anggaran untuk infrastruktur, saya kira yang paling kelihatan dalam era Jokowi adalah dari alokasi belanja infrastruktur yang meningkat signifikan. Nah, itu saya kira berapa. Oleh indikator nawacita yang diturunkan juga di RPJMN. Beberapa terlalu spesifik, sebagian memang ini masih umum, tapi setidaknya kalau kita lihat ada beberapa hal yang penting digarisbawahi. Misalnya komitmen di sektor sumber daya alam itu juga relevan, meskipun sekarang ini turun. Lalu penguatan bank data, ini penting, komitmen yang sangat penting saya kira. Nah, kita akan ingatkan pemerintah nanti di bagian akhir bagaimana sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal itu mutlak dalam rangka mendukung inisiatif automatic exchange of information. Termasuk sekarang sedang akan ada penggantian kepala PPATK, kan relevan. Di sana juga dikatakan PPATK itu signifikan. Lalu terbentuknya Badan Penerimaan Negara 2016 tahun ini tidak mungkin saya kira, karena undang-undang KUP juga sedang akan dibahas di DPR dan pencapaian rasio pajak. Nah, sekarang kita melihat beberapa capaian. Saya kira langkah pertama Jokowi sudah tepat ketika mencabut subsidi BBM, bukan menghapus subsidi, mencabut subsidi BBM dan merealokasikan subsidi itu ke sektor yang mau lebih produktif, lebih dibutuhkan. Memang ada berkah harga minyak yang turun, tapi tanpa keberanian politik, saya kira sudah tidak semua dari kita berani melakukan itu. Itu sudah terbukti di periode sebelumnya saya kira. Ada paradigm shift, shifting of paradigm. Kalau dulu orang bicara pengeluaran, seberapa besar subsidi itu efektif, seberapa besar alokasi yang dibutuhkan. Kalau APBNP dulu menambah subsidi BBM, sekarang beralih ke penerimaan perhatiannya. Nah, kita tidak siap terus terang sejak 2 tahun lalu, ketika sekarang isunya adalah isu revenue, bukan isu expenditure. Baik masyarakat wajib pajak, pemerintah, termasuk Ditjen Pajak maupun parlemen, saya kira sama-sama harus melakukan adaptasi terhadap perubahan ini.
Ini yang terjadi. Maka 2015 mari kita lihat target pajak mengenai pajak. Ini realokasi subsidi BBM, ini bagian yang Mas awalin nanti sebenarnya. Kita melihat cukup signifikan sebenarnya penggunaan untuk sektor-sektor produktif, ya. Walaupun memang ini belum maksimal. Pengeluaran publik saya tidak akan singgung terlalu detail, tapi saya akan bertolak dari ini. Kalau nanti kita akan amnesti pajak, ini menarik. Struktur penerimaan pajak 2006-2015 menunjukkan kontribusi penerimaan pajak orang pribadi non karyawan itu istiqomah paling rendah dan hanya naik incremental bahkan cenderung stagnan. Sementara di atasnya adalah PPh orang pribadi karyawan. Saya tidak ingin mengatakan buruh itu pasti patuh, pegawai pasti patuh, tapi mereka memang harus dipaksa patuh karena dipotong gitu. Tetapi setidaknya kita mengatakan pemotongan itu efektif dibanding self assessment dalam konteks kepatuhan dan trust yang masih rendah. Lalu yang biru ini penghasilan dari PPh badan relatif stabil, dan ini PPN. PPN itu pajak regresif sebenarnya. Saya dan Mas Awalil beli Indomie PPN 10%, saya beli sama nggak masalah. Tapi Mas Awalil dengan Abu Rizal Bakri sama-sama beli Indomie kok sama-sama bayar 10%, kan nggak adil. Kan lebih kayak Mas Awalil kan gitu. Jauh. Nah itu contohnya. Maka consumption tax kalau berhitung PPN memang cenderung tidak adil, tapi mungkin nanti kita akan mengusulkan tetap basisnya pajak penghasilan.